Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang memberkati kita semua. Saya berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semua sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua atas dukungannya selama ini. Dan itu sungguh memberikan kebanggaan buat kita semua bahwa ada banyak orang yang diberkati melalui program Kesaksian Iman ini. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita akan berjumpa dengan pemaparan atau penjelasan daripada Elia Miron, ya, seorang apologet yang luar biasa dipakai Tuhan, dan beliau sedang menjelaskan kepada seorang anak gadis yang bertanya tentang kekristenan, karena anak gadis ini bekerja bersama-sama atau di lingkungan orang-orang Indonesia keturunan Arab, dan orang-orang Indonesia keturunan Arab ini sering bertanya dan mereka ingin tahu bagaimana iman Kristen itu. Dan hari ini kita mendengarkan bagaimana Elia Miron menjawab itu semua. Mari Bapak Ibu kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Halo Ime. Iya Kak Elia. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya nih Kak Elia. Apa itu? Apa namanya? Aku kan kerja sama orang-orang Muslim nih. Aku ditanya, Yesus itu apa namanya? Apakah Yesus itu Nabi Isa atau bukan? Oke. Ya. Kalau mereka bertanya apakah Yesus itu karena mereka dari agama seberang, tentunya Nabi Isa yang mereka maksudkan itu adalah Nabi Isa dari kitab mereka, bukan? Nah, jadi kalau ditanyakan apakah Yesus itu adalah Nabi Isa? Tidak. Coba kamu bilang sama mereka, di mana Bu di sejarah bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma? Kami punya data sejarah bahwa Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kamu punya nggak data sejarah Isa lahir di bawah pohon kurma? Kalau nggak punya, berarti nggak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bilang, ibunya siapa? Ibunya Isa kan Maryam, saudara Harun. Berarti dari suku apa? Dari Lewi kan? Nah, Yesus kami, Bunda Maria itu bukan orang Lewi, tapi orang Yehuda. Bapaknya Eli, ibunya Ana. Sedikit Lewi. Oh. Begitu. Jadi ibunya aja beda, tempat kelahirannya juga beda. Jadi kalau mereka bilang apakah Yesus kalian sama dengan Nabi Isa? Tidak. Kami punya data sejarah bahwa Yesus disalib dan dia telah bangkit. Kamu punya nggak data sejarah dia itu diangkat? Atau hanya asumsi teologimu doang? Isa tidak tersalib. Nggak ada gunanya Isa yang tersalib. Begitu ya. Ya, terus kata mereka kalau hanya dengan mengakui dosa-dosa kita masuk surga. Lalu kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya untuk disalib? Oh ya, dia harus tersalib sebagai tanda pengampunan itu. Ibrani 9 ayat 22. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Sebelum Tuhan Yesus, orang Yahudi ketika mereka mau meminta pengampunan dosa sama Tuhan, mereka memercikkan darah di atas tutup pendamaian bait suci. Karena darah itu adalah simbol nyawa. Maka mereka memercikkan darah itu di atas tutup pendamaian sebagai tanda pengampunan dosa. Maka Tuhan Yesus juga memberikan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Jadi mengapa dia harus mati?
Justru dia harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dia harus masuk ke dalam kematian agar dia bisa menang atas kematian itu. Dengan apa dia menang? Dengan kebangkitannya. Bukan yang mati lalu membusuk begitu saja. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Bagaimana mungkin kita bisa percaya dia adalah kebangkitan dan hidup kalau ia tidak mati? Jadi Tuhan Yesus itu harus mati untuk membuktikan bahwa dia bukan pendusta. Dia adalah orang benar. Dia tidak suka berdusta seperti nabi-nabi yang lain. Dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, maka dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan melalui kematiannya. Maka ketika dia bangkit, dia menang dan dia membuktikan bahwa akulah pemilik hidup. Ya. Jadi dia memang harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dan dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda pengampunan dosa buat umat manusia. Terus apa kata mereka, apa artinya tembok ratapan? Apa arti dari tembok ratapan itu? Tembok ratapan itu adalah tembok sisa. Tembok ratapan adalah tembok dari sisa bait suci yang telah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Hancurnya bait suci itu telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dia menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem. Dan itu benaran terjadi. Yerusalem dihancurkan, bait suci dihancurkan. Itulah kekuatan Yesus Kristus. Dia sudah menubuatkan bahwa nanti bait suci itu akan hancur, tak satupun batu. Kita lihat ayatnya ya. Jadi kekristenan itu memang sempurna di dalam kedaulatan Allah. Oh iya ya. Lihat dalam Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait suci itu nanti akan dihancurkan. Dan benaran pada tahun 70, 40 tahun sebelum 40 tahun setelah kelahiran 40 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus, bait suci dihancurkan. Jadi tembok ratapan itu sisa dari bait suci. Jadi orang Roma itu mau menunjukkan kekuasaannya. Mereka berkata, jangan kita ratakan semua bait suci. Kita harus sisakan tembok barat agar seluruh dunia tahu bahwa Roma pernah berkuasa atas Yerusalem. Maka sekarang tembok ratapan itu adalah sisa dari bait suci yang dibangun oleh Salomo itu. Maka bait suci tembok barat itu tidak punya arti bagi kita orang Kristen. Karena bait suci yang sesungguhnya sekarang kita adalah Kristus. Yesuslah baitnya kita. Kepada dialah kiblatnya kita. Bukan lagi ke bait suci. Lalu mereka sering bertanya kepada saya, katanya, kan mengapa kamu menyebut Allah itu Bapa, sedangkan Yesus itu anak? Mengapa kamu selalu sebut begitu? Ya memang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kan. Yesus memang bukan Bapa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus memanggil Bapa. Yesus bukan Bapa loh. Jangan sebut Yesus Bapa. Iya. Tapi Tuhan Yesus yang adalah anak dari Allah, anaknya Sang Bapa, dia mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Dengan dalam doa Bapa kami. Kita menyebut dia Bapa itu sebagai hubungan kita yang intim dengan dia. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami. Begitu. Ya. Ya, Makanya mengerti. kata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa, Bapa yang baik. Baru kita berdoa, baru terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku telah berdoa. Di dalam Yesuslah kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Maka doa-doa kita pun itu hanya bisa berkenan di hadapan Bapa di dalam nama Yesus, yang oleh Yesus kita bisa mengenal siapa Bapa. Lalu Kak Elia katanya kalau Yesus itu bukan Nabi Isa, lalu kenapa Yesus itu disebut Isa Al-Masih?
Isa Al-Masih kan, nah Isa Al-Masih kan bukan berarti Nabi Isa. Jono di Jawa sama nggak dengan Jono yang di Sumatera? Nggak sama kan? Iya, sama. Namanya sama-sama Isa, bukan berarti pribadinya sama. Karena apa? Isa itu sebenarnya nama bentuk lain dari koresponden fonetik nama Yunani yang Yesus. Dalam bahasa Yunani namanya adalah Yesus. Yesus tambah sufiks s. Lalu Isa dalam bahasa Syria Timur, Iso orang Barat sebutkan. Jadi Isa, Iso, Isa, Yesus, Yeshua, selama itu diambil dari Alkitab, itu adalah pribadi yang sama. Jadi Isa Al-Masih di dalam Alkitab itu sama dengan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Tapi Isa Al-Masih yang dalam Alkitab itu tidak pernah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab mereka. Begitu. Itu ya. Iya Kak Elia, sudah mengerti. Soalnya saya tinggalnya sama orang-orang Arab, turunan-turunan Nabi Muhammad. Jadi mereka selalu bertanya tentang agamaku. Jadi kamu terus tetap doakan dan juga injili mereka ya. Iya, makasih Kak Elia. Oke, semangat selalu ya. Makanya ketika saya mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda, justru karena saya menghormati iman mereka. Biar mereka itu bertanggung jawab atas histori yang ada di dalam kitab suci mereka. Kalau disama-samain, ya secara metodologi ya pasti gagal lah. Soalnya bukti historisitas Kristus itu lebih dalam dan lebih banyak. Jadi memang harus berbeda, tidak sama. Karena kita dengan mereka itu tidak sama. Kita itu Abrahamik itu ada 3. Ada Kristen, ada Yahudi, dan ada Samaritan. Bagi kita, mereka itu tidak termasuk Abrahamik, iman Abraham. Karena substansi pengajaran yang mereka berikan itu berbeda dengan apa yang kita imani. Begitu. Jadi ya udah, berbeda saja. Memang harus begitu. Jangan kamu sama-samakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, jawaban yang luar biasa dari Elia Miron, dan kita memang harus sepakat, kita harus setuju bahwa Nabi Isa itu sangat berbeda jauh dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pribadi antara Nabi Isa dengan Yesus Kristus, ya, baik kelahirannya, baik silsilahnya, baik kematiannya, ya. Dan itu harusnya menjadi sebuah peringatan ya buat kita bahwa memang Tuhan sudah memperingatkan bahwa akan ada orang-orang yang mengaku sebagai Mesias, dan nabi-nabi palsu akan muncul di muka bumi dan memberitakan Injil yang lain, ya, memberitakan Yesus yang lain, ya, pemahaman yang baru buat kita bahwa antara Nabi Isa dengan Yesus Kristus itu 2 pribadi yang sangat berbeda jauh. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus berdoa dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, ya, saudara-saudara kita kaum Muslim. Dan biarlah itu menjadi doa kita, ya, kasih kita kepada mereka dan bakti kita kepada Tuhan. Bagaimana mereka yang belum mengenal Kristus ini mengalami Kristus, mengalami kasih Tuhan, dan kita sebagai sarana alat Tuhan di muka bumi yang telah diselamatkan untuk membawa jiwa ini datang kepada Yesus melalui doa-doa kita, melalui kasih kita, melalui kesaksian kita, dan melalui penginjilan yang kita lakukan. Ya, mari Bapak Ibu terus selalu bersemangat dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.